Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali mengupdate portofolioku di salah satu instrumen yaitu reksadana teman. Tepatnya ada di 3 aplikasi yaitu Pina, Bibit, dan juga Makmur. Nah, nanti aku bakal update setiap posisiku dan berapa total dana yang aku investasikan di sana dan kira-kira berapa returnnya dalam per tahun. Nah, tapi sebelum memulai seperti biasa aku pengen berinvestasi dulu ya teman. Saat ini aku udah siapin, ini ada 127 juta di Neobank, tapi mungkin aku bakal pakai hanya 2 juta ya man. Kita bakal berinvestasi di Bibit. Nah, kalau kamu lihat di sini Bibitku udah ada portofolio 613 juta sekian dan aku udah dapat keuntungan hampir 20 juta ya man. Ini lumayan banget ya, dapat keuntungan, bisa digunakan untuk membeli iPhone juga cukup. Tapi apakah aku akan membeli? Jawabannya adalah enggak, karena aku belum butuh ya man. Nanti kalau misalnya butuh baru aku beli. Nah, kemudian di sini imbal hasilnya 3,32% dan di sini aku akan berinvestasi seperti biasa ya man. Aku akan memanfaatkan bonus referralku. Nah, di sini karena masih ada sisa 35.000 sekian, ya udah aku bakal top up dulu ke Bank Jago, kemudian kita akan seperti biasa membeli reksadana ya man. Nah, di sini aku akan transfer menggunakan Neobankku. Ini tujuannya supaya nggak dikenakan biaya admin sama sekali ya man. Nah, kalau misalnya kita lihat di aplikasi Bibit, sekarang portofolioku di Bank Jago udah 2.035.075. Ya udah seperti biasa kita akan manfaatin bonus referralnya aja. Saat ini aku ada bonus cashback sebanyak 93.000 sekian. Nah, jadi kita masukin angkanya 2035075, kemudian aku nyalain cashback di sini dan seperti biasa aku bakal masukin ke portofolio investor habit. Nah, di sini returnnya lagi lumayan, setidaknya lebih mending dari yang lain. Ada Sukor Invest Syariah Asukupan. Ya udah aku akan membeli SSSF aja ya man. Kita tinggal pilih di sini, kemudian pencet beli sekarang dan aku akan menggunakan Bank Jagoku untuk melakukan pembayaran. Nah, kemudian di sini aku akan diminta memasukkan password. Nah, kemudian pembayaran berhasil. Nah, kemudian kalau misal kita back, sekarang portofolioku udah menjadi 615 juta ya man. Nah, oke, sekarang aku akan memberikan update tentang isi portofolioku di ketiga instrumen ini, yaitu yang aku gunakan Bibit, Pina, dan juga Makmur ya man. Dan nanti juga aku akan memberikan sedikit jawaban mengenai ini dari channel kita 777. Kak Daniel, semua ini investasi rata-rata lagi down, lebih baik saya beli atau tidak, dengan asumsi semoga kedepannya bisa membaik. Nah, kalau misalnya kamu lihat sebenarnya belakangan ini returnnya lagi agak down ya man. Kita bakal lihat aja saat ini portofolioku ini aku udah update, dimana kalau misalnya aku buka di portofolio investor habit, di sini aku udah masukin ya teman. Yang pertama adalah Sukor Investable Fund. Kalau kamu lihat di sini Sukor Investable Fundku 215 juta 373.580. Kemudian kalau misal kita lihat returnnya nih, kamu bisa lihat sekarang 1 tahun hanya memberikan return sekitar 4% ya teman. Padahal kalau kita lihat di masa-masa jayanya dulu bisa memberikan return hingga 7-8% juga bahkan pernah. Nih kamu bisa lihat bahkan grafiknya sedikit mengalami penurunan. Kemudian kita buka kalau misalnya dana mas stabil. Kalau dana mas stabilku aku bisa menjadi 2 portofolio. Yang pertama di investor habit, kamu bisa lihat ini 66 juta sekian. Yang kedua adalah di portofolio yang berikutnya yaitu dana kiamat sekitar 91 juta sekian. Makanya kalau ditambah menjadi 158 juta dan kamu bisa lihat return tahunannya juga sedikit menurun ya teman. Nah, kalau misalnya kamu lihat di sini adalah data yang aku update sebelumnya di beberapa bulan lalu. Kamu bisa lihat dana mas stabil mungkin masih mirip-mirip. Tapi kalau misalnya instrumen lain, Sukor Investable Fund bahkan mengalami penurunan lagi. Sukor Invest Syariah Asukupan juga mengalami penurunan lagi ya man. Dan mungkin kedepannya juga masih bisa sedikit menurun lagi. Oke, kita bakal lanjut ke posisiku berikutnya yaitu Sukor Invest Syariah Asukupan. Di sini kalau kamu lihat aku punya sekitar 236 juta sekian. Kemudian ini hanya tambahannya ya man, 2350 ini adalah reksadana pasar uang, dimana aku hanya membeli ini kalau misalnya karena dapat cashback ya man. Return per tahunnya bisa di angka 3,14%. Nah, kemudian di sini aku juga nggak lupa masukin SBN. SBN-nya aku udah bikin sendiri, aku mendapatkan return 4,95%. Itu aku masukin sebanyak 1 juta rupiah, yaitu Sukuk Retail SR016 man. Return per tahunnya itu hanya sekitar 49.500. Ini karena waktu itu aku cuma nunjukin teman gimana cara membelinya. Nah, kemudian tadi juga kita baru nambah Sukor Invest Syariah Asukupan, jadi di sini aku bisa nambahin 2 juta aja man. Kita 236 kita ganti jadi 238. Nah, kemudian kita bakal lihat portofolioku kedua yaitu di aplikasi Pina. Ini juga sama, APRD, kamu bisa membeli reksadana di sini. Dan aku di sini punya posisinya cuma satu, yaitu Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Karena waktu itu aku bikin alokasinya semua masuknya money market fund ya man. Dan di sini kalau misal kamu lihat aku memiliki porto sebanyak 219 juta sekian. Tapi kenapa di sini aku tulis 229? Karena tadi aku baru masukin 10 juta. Karena aku setiap tanggal 4 aku set auto debit, nanti akan secara otomatis dibeli ya man. Dan hari ini adalah tanggal 3, jadi besok nanti saldo di RDN ku ini 10 juta akan secara otomatis
otomatis langsung dibelikan reksadana. Makanya di sini aku tulisnya 229. Berikutnya kalau misalnya kita cek makmur, di sini aku punya 3 posisi. Yang pertama aku bagi menjadi isi dana pendapat tetap premium, di mana di sini aku punya posisi 210.466.450, dan di sini return per tahunnya itu sebenarnya 5,33%. Tapi karena di sini ada bonus 3%, jadi aku tulisnya 8,33. Berikutnya ini adalah reksadana campuran, yaitu 101 juta sekian, yaitu Sukor Invest Premium Fund, di mana aku dapat return tahunan sekitar 9,03. Sebenarnya ini returnnya 6% lebih ya, cuma karena aku dapat bonus 3%, makanya aku tulisnya di sini 9,03. Berikutnya di sini aku masukin ke lainnya aja. Ini karena ada banyak reksadana kecil yang aku dapatnya dari bonus. Kalau misal kita lihat di sini contohnya reksadana pasar uang, ada Sukor Invest Syariah Money Market Fund, Capital Money Market Fund. Kemudian kalau kita buka portofolio kedua aku juga ada dana tabungan nih. Setiap kali aku mendapatkan bonus referral, dia beliinnya reksadana yang berbeda ya, ada reksadana saham, reksadana pendapat tetap. Makanya di sini aku semuanya aku satuin aja, aku masuk ke kategori lainnya, yaitu return tahunannya aku tulisnya 5% aja supaya angkanya konservatif. Nah, kamu bisa lihat dengan total investasiku sebanyak 1.161.514.847 rupiah, aku akan mendapatkan return per tahunnya di angka sekitar 76.186.550. Kalau kita lihat di angka beberapa bulan sebelumnya, ini bahkan angkanya lebih tinggi ya padahal portofolioku udah mengalami kenaikan. Kenapa bisa gitu? Ini karena return yang bisa kita dapatkan semakin menurun, sebab semua reksadana ini belakangan performanya lagi kurang baik. Nah, jadi sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini, kalau misalnya belakangan ini investasi lagi down, apakah yang bakal aku lakukan? Yang bakal aku lakukan adalah mungkin aku akan memindahkan sebagian reksadana aku ya, aku akan menggunakan sebagian dari reksadana tersebut, akan aku gunakan untuk investasi di beberapa instrumen lainnya. Bahkan aku mungkin ada kemungkinan untuk nantinya di akhir tahun, aku akan membeli aset berupa aset fisik ya, berupa properti. Tapi kalau misalnya jadi, itu tujuannya apa? Salah satu tujuannya adalah untuk juga sekaligus mendiversifikasi portofolioku dan juga untuk memperbaiki performa dari portofolioku ya, karena belakangan ini emang return reksadana lagi kurang. Dan kemungkinan langkah berikutnya aku lakukan, aku juga mungkin akan menarik dana-danaku yang ada di bibit ini. Mungkin aku akan tarik beberapa ratus juta, kemudian aku bakal masukin ke makmur. Kemudian di makmur, aku akan cari reksadana-reksadana yang memiliki performa yang tetap oke, kemudian aku bakal manfaatin promo 3%-nya, sehingga aku bisa mendapatkan return yang lebih tinggi. Karena kalau misal kamu lihat di sini makmur returnnya bahkan lebih oke ya, bisa sampai 8%, 9%. Sedangkan reksadana-reksadanaku yang ada di bibit, ini belakangan lagi kurang. Bahkan returnnya juga menurun ya, kamu bisa lihat ini secara persenan, kamu juga bisa bandingin, ini kebanyakan mengalami penurunan. Jadi itulah yang mungkin akan aku lakukan di beberapa saat ke depannya. Tapi nanti untuk update-nya aku bakal update lagi di video-video berikutnya yang ada di channelnya. Jadi pastikan kamu subscribe supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya dari aku. Nah, dengan total portofolio hampir 1,2 miliar ini, aku bisa mendapatkan return per tahunnya itu sekitar 6,56%. Jadi kalau misalnya aku diemin aja, ini aku akan mendapatkan return sebanyak 76 juta sekian ya, yang artinya per bulannya aku akan mendapatkan passive income sebanyak 6.348.000 sekian. Jadi kalau misalnya kita hitung per harinya aku akan mendapatkan 208.000 sekian. Itulah kenapa aku selalu menekankan kalian semua untuk membangun habits yang baik akan keuangan kamu supaya kamu bisa berinvestasi, kemudian kamu bisa membuat passive income, kamu bisa membuat uang kamu bekerja dan menghasilkan uang lagi buat kamu. Bayangin dengan aku berinvestasi seperti ini, aku akan mendapatkan return per bulan di angka 6,3 juta. Kalau misalnya aku menggunakan return investasiku untuk bertahan hidup, bahkan aku bisa menggunakannya untuk bertahan hidup ya, kalau misalnya biaya hidupku di bawah angka ini. Dimana aku pribadi, aku cukup optimis aku bisa hidup dengan angka segitu ya, karena seperti yang kamu ketahui, angka ini bahkan udah lebih tinggi daripada UMR tertinggi di Indonesia, yaitu UMR Jakarta ya, Itulah kenapa kita perlu membangun yang namanya passive income. Nah, jadi itulah update-updateku seputar investasiku di reksadana. Sebenarnya aku juga masih ada portofolio lainnya, aku juga berinvestasi di P2P lending, di saham, dan juga ada juga di kripto. Tapi aku nggak akan update di video kali ini, karena di video kali ini kita khusus membahas seputar reksadana, terutama di ketiga instrumen APRD ini ya, bibit, Mina, dan juga makmur. Nah, kemudian bagi teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut seputar investasi dan mindset yang aku lakukan sehingga aku bisa membentuk aset miliaran di usia 20-an, kamu bisa cek link yang ada di bawah. Aku udah compile semua menjadi sebuah e-course ya, di mana e-course tersebut bisa kamu akses dan juga kamu bisa belajar kerangka mindset yang aku miliki sampai bisa membangun aset miliar. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu
Invest Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.